Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang aneh namun lembut? Seolah ada beban yang hilang dari dada, padahal hidupmu tidak benar-benar berubah? Seolah ada yang membuka jalan di dalam dirimu tanpa kau tahu kapan itu terjadi? Mungkin itulah saat ketika cahaya mulai bekerja diam-diam. Saat Allah menyingkirkan sesuatu yang selama ini menghalangi langkahmu. Saat hatimu dibersihkan dari berat yang bahkan tidak pernah kau sadari. Dan bila hari ini kau mendengar kalimat ini, bukan kebetulan. Ada gerakan halus dari langit yang sedang mendekat ke dalam dirimu. Sesuatu sedang memanggilmu, mengajakku membawa dirimu memasuki kedalaman yang tidak pernah kau sentuh sebelumnya. Bab 1. Ketika dada tiba-tiba menjadi ringan. Ada satu momen dalam perjalanan batin ketika dada terasa begitu lapang, seolah beban yang selama ini menumpuk perlahan digeser oleh tangan yang tak terlihat. Sensasi itu muncul tanpa tanda, tanpa alasan duniawi, namun rasanya sangat nyata. Seperti ada sesuatu di dalam diri yang sedang dilepaskan dari kungkungan lama. Dalam tradisi makrifat, keringanan semacam ini bukan sekadar perasaan. Ia adalah panggilan halus, sebuah isyarat bahwa hatimu mulai disentuh oleh cahayanya. Dan ketika cahaya itu menyapa, ia tidak pernah datang dengan gegap gempita. Ia hadir seperti embusan lembut yang menyingkap sesuatu yang telah lama tertutup. Keringanan itu seringkali datang setelah begitu lama kamu berjalan membawa beban yang tak kamu sadari. Beban penyesalan, kelelahan jiwa, sabda-sabda dunia yang melelahkan pikiran. Semua itu melekat seperti kabut tebal yang menutupi pandangan batin. Ketika Allah menghendaki hatimu kembali jernih, Dia tidak selalu menunjukkan sebab yang terlihat. Sebaliknya, Dia membersihkan jalan itu dalam diam, lalu memberikan tanda melalui rasa lapang yang tidak bisa dijelaskan. Dan meski kamu mungkin tidak memahami apa yang berubah, hatimu mulai tahu bahwa ada sesuatu yang sedang diperbaiki dari dalam. Pada saat seperti inilah, manusia sering merasa seakan sedang diajak untuk berhenti sejenak dan mendengar suara yang lebih lembut dari suara pikirannya sendiri. Bukan suara yang berbentuk kata, melainkan rasa yang mengarah, menenangkan, dan menjernihkan. Dalam keheningan itu, kamu mulai mendapati bahwa ada bagian dari dirimu yang selama ini berteriak pelan meminta diperhatikan. Dan ketika jalur batin dibersihkan, bagian itu akhirnya terdengar, mengalir seperti air yang menemukan kembali sungai asalnya. Keringanan yang kamu rasakan bukan tanda bahwa perjalananmu selesai. Justru itulah tanda bahwa perjalananmu baru dimulai. Karena hati yang ringan adalah hati yang siap menerima. Siap menerima petunjuk, siap menerima perubahan, siap menerima cahaya yang lebih dalam dari sekadar penghibur emosi. Keringanan adalah bukti bahwa tabir yang selama ini menutupi dirimu mulai ditarik sedikit demi sedikit, membuka ruang bagi pemahaman yang lebih halus dan kedekatan yang lebih personal dengannya. Maka ketika dada terasa ringan tanpa sebab, jangan abaikan. Duduklah sejenak dalam kesadaran tenang. Rasakan hembusan itu sebagai undangan, bukan kebetulan. Sebab tidak ada keringanan yang turun tanpa izin. Tidak ada kelapangan yang muncul tanpa maksud. Dan ketika Allah mulai melapangkan hatimu, itu berarti Dia sedang menyiapkan satu babak baru. Babak di mana kamu mulai melihat, bukan hanya dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Bab 2. Saat jalur batin dibersihkan tanpa kamu sadari. Ada banyak kejadian dalam hidup yang tampak biasa, namun sebenarnya menjadi titik-titik rahasia di mana Allah sedang membersihkan jalan di dalam dirimu. Pembersihan itu tidak selalu datang dalam bentuk pengalaman spiritual yang dramatis. Kadang justru muncul dari hal-hal yang sangat sederhana. Rasa tenang yang tiba-tiba, pemikiran jernih yang muncul tanpa usaha, atau perasaan seolah ada sesuatu yang dilepaskan dari dada tanpa kamu tahu apa namanya. Ketika jalur batin mulai dibersihkan, manusia merasakannya bukan melalui pikiran, melainkan melalui perubahan halus dalam rasa yang membuatmu berhenti, menarik napas lebih dalam, dan tanpa sadar berkata dalam hati, ada sesuatu yang berbeda dengan diriku hari ini.
Pembersihan batin bekerja seperti air yang membersihkan batu-batu kecil di dasar sungai. Tidak terdengar, tidak terlihat, tetapi dampaknya begitu kuat dan perlahan-lahan mengubah seluruh aliran hidupmu. Kotoran jiwa yang selama ini membuat hatimu mudah berat, mudah gelisah, atau mudah terombang-ambing mulai disapu sedikit demi sedikit. Ada waktu-waktu di mana kamu merasa lebih mudah memaafkan, lebih mudah merelakan, lebih mudah menerima kenyataan, padahal dulu hal-hal itu sangat sulit bagimu. Itulah tanda bahwa Allah sedang memindahkan sesuatu dari dalam dirimu. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan yang tidak kamu sadari, kecuali setelah terasa hasilnya. Dan dalam proses yang halus itu, ada sesuatu di dalam diri yang mulai hidup kembali. Kamu mungkin merasakan kecenderungan untuk lebih banyak diam, lebih ingin menenangkan diri, lebih suka menyendiri tanpa merasa kesepian. Bukan karena kamu menjauh dari dunia, tetapi karena ada kedalaman baru yang sedang dibuka dari dalam. Seakan-akan ada lorong lama yang dulu tertutup oleh kepenatan kini mulai terbuka, memperlihatkan cahaya yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Ini adalah fase penting, ketika jiwa mulai mengingat jalur asalnya dan hati mulai mengenali kembali kemana ia harus pulang. Terkadang Allah membersihkan jalur batin bukan dengan memberi kenyamanan, tetapi dengan memunculkan ujian kecil yang membuatmu menata ulang sisi dalam dirimu. Ada waktu ketika sesuatu membuatmu kecewa, lalu tiba-tiba kamu merasa lebih dewasa menghadapinya. Ada konflik kecil yang dulu memicu amarah, kini justru membuatmu memahami dirimu lebih dalam. Semua itu bukan kebetulan. Dalam setiap rasa perih atau lega yang datang secara bergantian, Allah sedang mengikis sisa-sisa kekeruhan yang menutup pintu hatimu. Dan setiap kali kemelekatan itu rontok, dada terasa sedikit lebih bebas dari sebelumnya. Maka ketika kamu merasakan diri menjadi lebih ringan, lebih ikhlas, atau lebih damai tanpa sebab yang jelas, ketahuilah bahwa jalur batinmu sedang dibersihkan. Ini bukan proses yang bisa kamu lihat, tetapi bisa kamu rasakan. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan orang lain, tetapi bisa kamu pahami dalam diam. Dan di saat-saat seperti itu, hatimu sedang dipersiapkan untuk menerima apa yang sebelumnya tidak sanggup ia tampung. Ketenangan yang lebih dalam, kedekatan yang lebih lembut, dan cahaya yang lebih halus. Pembersihan itu adalah tanda bahwa kamu sedang dituntun meski kamu tidak menyadarinya. Bab 3. Rahasia cahaya yang masuk ke dalam diri. Ada saat ketika cahaya datang kepada manusia bukan melalui mimpi, bukan melalui kata-kata, dan bukan pula melalui kejadian luar biasa, tetapi melalui sebuah rasa yang begitu lembut, begitu hening, sampai-sampai kamu hampir tidak menyadarinya. Cahaya itu hadir seperti hembusan pertama pagi hari yang menyentuh kulit dengan kehangatan halus, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan perubahan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Dalam makrifat, cahaya seperti ini bukan cahaya fisik. Ia adalah cahaya yang masuk ke dalam kesadaran, menerangi ruang-ruang batin yang selama ini tertutup oleh kabut kelelahan dan keruhnya pikiran. Dan saat cahaya itu menyentuhmu, meski hanya sebentar, kamu tahu bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Cahaya batin tidak datang untuk menunjukkan sesuatu yang besar, tetapi untuk membuka sesuatu yang kecil, namun sangat menentukan. Ia membuka celah, bukan pintu. Ia membuatmu melihat benang-benang halus yang selama ini tidak terlihat. Makna di balik kejadian yang kamu alami. Pesan dalam kesunyianmu, arah dalam kebingunganmu. Ketika cahaya itu turun, kamu merasa seakan memahami sesuatu tanpa perlu memikirkannya. Ada kejernihan yang tidak berasal dari logika, tetapi dari kehadiran yang menenangkan. Kehadiran yang membuatmu berkata dalam hati, ini bukan sekadar perasaan, ini sesuatu yang sedang menuntunku. Dan yang paling menarik, cahaya itu hanya masuk ketika hatimu sudah siap menerimanya. Ia tidak akan masuk ke ruang yang masih penuh keruwetan, tidak akan hadir saat batinmu masih berisik oleh ambisi dan kecemasan. Allah tidak memberi cahaya kepada hati yang masih gelap oleh diri sendiri. Maka ketika kamu merasakan dadamu ringan dan jiwamu jernih, itu adalah tanda bahwa cahaya telah diberikan izin untuk memasuki dirimu. Seperti lilin kecil yang dinyalakan dalam ruangan gelap,
Kehadiran cahaya itu tidak membuat ruangan berubah, tetapi membuatmu melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Cahaya yang masuk membawa perubahan cara memandang hidup. Hal-hal yang dulu begitu penting, perlahan kehilangan kekuatannya. Hal-hal yang dulu membuatmu marah, kini terasa remeh. Keinginan-keinginan yang dulu menguasaimu, kini tampak kecil dan mudah dilepaskan. Inilah karakter cahaya. Ia tidak mengubah sesuatu dari luar, tetapi mengubah bagaimana hatimu memandangnya. Dunia tetap sama, tetapi jiwamu tidak lagi sama. Kamu mulai merasakan bahwa ada lapisan kedalaman yang sebelumnya tidak pernah kamu temui. Dan di sanalah cahaya itu bekerja, menyembuhkan dan membimbing. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasakan kejernihan yang datang tiba-tiba, atau rasa paham yang muncul tanpa proses berpikir panjang, jangan terburu-buru menepisnya. Itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah isyarat bahwa Allah sedang mengizinkanmu melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kepala. Cahaya itu datang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai permulaan. Sebuah undangan untuk berjalan lebih dalam, lebih dekat, dan lebih jujur pada hakikat dirimu. Dan ketika cahaya sudah mulai masuk, ketahuilah, perjalanan batinmu baru saja memasuki tahap yang lebih halus. Tahap di mana Allah tidak lagi hanya mengajarmu, tetapi mulai membimbingmu dengan lembut dari dalam. Bab 4. Ketika hati mulai mengenali suara sunyi. Ada sebuah suara yang tak terdengar oleh telinga, namun begitu jelas bagi hati yang mulai bersih dari kebisingan dunia. Suara itu bukan kata, bukan kalimat, bukan bisikan, tetapi sebuah rasa yang lahir begitu saja di kedalaman jiwa. Ia hadir sebagai arahan halus, dorongan lembut, atau keyakinan yang muncul tanpa alasan logis. Ketika jalur batinmu mulai dibersihkan, suara sunyi ini menjadi semakin mudah kamu rasakan. Bukan karena ia semakin keras, tetapi karena hatimu lah yang semakin peka. Inilah salah satu tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Jalur yang membuatmu mampu mendengar apa yang dulu tertutup oleh hiruk-pikuk pikiranmu sendiri. Suara sunyi itu biasanya muncul di saat-saat kamu sedang tenang, atau di saat lelahmu sampai pada batas tertentu, sehingga pikiran berhenti melawan dan jiwa mulai berbicara apa adanya. Ia bisa hadir sebagai ajakan untuk lebih sabar, untuk melepaskan sesuatu, atau untuk berhenti mengejar hal-hal yang selama ini membuatmu jauh dari dirimu sendiri. Kadang ia muncul saat kamu sedang sedih, memberikan rasa tenang yang membuat kesedihan itu tidak lagi menenggelamkanmu. Kadang ia muncul saat kamu bingung, memberi arah tanpa menjelaskan, seperti kompas rahasia yang hanya bekerja ketika kamu benar-benar diam. Dan di titik itulah kamu mulai memahami bahwa hening bukan kekosongan, tetapi ruang di mana kebenaran batin dapat terdengar. Namun suara ini tidak selalu mudah diterima. Manusia sering mengabaikannya karena terlalu terbiasa mengikuti suara dunia. Tuntutan, ambisi, penilaian orang lain, dan pikiran yang terus berlari ke sana kemari. Ketika hati belum bersih, suara sunyi itu tenggelam oleh arus pikiran. Tetapi ketika jalur batin sudah mulai dibersihkan, suara itu perlahan muncul ke permukaan. Kamu merasakannya dalam bentuk intuisi yang matang, keputusan yang terasa benar meski tidak masuk akal, atau ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika kamu mulai mempercayai rasa itu, kamu mulai masuk ke kedalaman di mana jiwa lebih jujur dibanding pikiranmu sendiri. Yang menarik, suara sunyi itu tidak pernah memaksa. Ia tidak pernah berteriak, tidak mendominasi, tidak membuatmu gelisah. Rasa yang gelisah berasal dari ego, tetapi rasa yang halus dan menenteramkan berasal dari hati yang sedang dibimbing. Inilah yang membuat orang-orang sufi berkata bahwa hidayah sering datang dalam bentuk rasa, bukan kata. Dan ketika kamu merasakan kehadirannya, kamu akan tahu bahwa itu bukan ciptaan imajinasi. Ada kualitas keheningan yang membedakan suara jiwa dari bisikan pikiran. Ia membuatmu lebih sadar, bukan lebih kacau. Ia membuatmu lebih damai, bukan lebih terbebani. Ia membawa arah, bukan kebingungan. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa ada dorongan lembut dalam dirimu, entah untuk berubah, memperbaiki diri, menjauh dari sesuatu yang merusak, atau mendekat pada sesuatu yang menenangkan,
jangan anggap itu biasa. Suara sunyi dalam dirimu adalah tanda bahwa jalur batinmu sudah mulai bersih, cukup untuk memantulkan petunjuk yang selama ini selalu ada, tetapi tertutup. Dan ketika kamu mau mendengarnya, meski hanya sedikit demi sedikit, kamu sedang membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Bimbingan yang tidak datang dari luar, tetapi dari kedalaman ruh yang sedang kembali pada Tuhannya. Bab 5. Detik ketika segala yang berat tak lagi memiliki kuasa. Ada satu momen yang sering tak disadari oleh banyak pencari jalan ruhani. Detik ketika sesuatu yang dulu terasa menekan, mengguncang, bahkan menghantui batin, tiba-tiba kehilangan cengkeramannya. Seakan beban yang selama ini menempel di dada perlahan melebur tanpa suara. Padahal masalah di luar mungkin masih sama, tetapi cara hatimu memandangnya telah berubah. Inilah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalur batinmu, bukan dengan menghapus ujian, tetapi dengan mengangkatmu ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Dari bawah, batu terlihat besar. Dari atas, batu yang sama hanya tampak kecil dan tak menakutkan. Yang berubah bukan batunya, melainkan posisi jiwamu. Pada fase ini, seseorang sering merasa aneh, tidak emosional seperti sebelumnya, tidak mudah memperbesar masalah, dan tidak lagi terseret arus pikiran yang menyesakan. Hati mulai menolak drama dunia, bukan karena lelah, tetapi karena sudah tidak cocok lagi dengan frekuensi lama. Ini semacam penurunan noise ruhani yang membuatmu bisa mendengar suara nurani dengan lebih jelas. Saat beban tak lagi membuatmu gentar, itu bukan karena kamu mengabaikan kenyataan. Itu karena kamu kini berjalan dengan kesadaran bahwa Allah selalu berada lebih dekat daripada segala ketakutan yang mencoba mendekat. Ketenangan ini muncul bukan dari teori, tetapi dari pengalaman batin yang telah diuji. Namun jangan salah, ketenangan ini sering muncul bersamaan dengan ketidaknyamanan tertentu. Hati terasa hening, bahkan terlalu hening bagi jiwa yang sebelumnya terbiasa ramai. Seakan ada ruang kosong yang luas di dalam dada, ruang yang dulu dipenuhi kekhawatiran, prasangka, dan ilusi kontrol. Banyak orang kebingungan menghadapi kekosongan ini karena mereka belum paham bahwa Allah sering membersihkan sebelum mengisi. Kekosongan bukan berarti kehilangan, itu adalah undangan agar cahaya baru bisa masuk tanpa hambatan. Dalam kondisi ini, seseorang mungkin merasa antara lega dan bingung, dan keduanya adalah bagian normal dari pembersihan spiritual. Lalu muncul pula satu perubahan halus. Kamu mulai lebih memilih diam daripada menjelaskan, mengalah daripada bereaksi, mengamati daripada menghakimi. Reaksi emosional yang dulu meledak kini berubah menjadi respon sadar yang lahir dari kedalaman. Inilah tanda paling jelas bahwa hatimu mulai dibimbing, bukan oleh ego, tetapi oleh nur yang memancar dari dalam. Kau mulai memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua pertempuran harus dimenangkan, dan tidak semua kata harus dibalas. Diammu bukan lagi tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan ruhani yang tumbuh tanpa suara. Dan dalam diam itu, Allah menanamkan hikmah yang tak bisa diajarkan melalui lisan manusia. Pada akhirnya ketika beban tak lagi memiliki kuasa, kamu pun menyadari bahwa yang selama ini membuatmu sesak bukanlah ujian, tetapi cara hatimu menahannya. Saat Allah membersihkan jalur batinmu, kamu belajar melepaskan keterikatan pada rasa takut, penilaian manusia, dan skenario buruk yang diciptakan pikiran. Hasilnya adalah rasa ringan yang tak bisa dipalsukan. Ringan bukan karena hidup mudah, tetapi karena hatimu kini lebih luas daripada masalah yang datang. Di titik ini, kamu tidak hanya berjalan di jalannya, tetapi juga dibimbing olehnya. Dan setiap langkah menjadi bukti bahwa pembersihan batin bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk mempersiapkanmu menuju sesuatu yang jauh lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 6. Ketika hati mulai mengenali bahasa cahaya. Ada saat ketika hatimu tiba-tiba mengerti sesuatu tanpa perlu kata, tanpa perlu penjelasan panjang, bahkan tanpa perlu kamu memikirkan apapun. Pemahaman itu muncul begitu saja, seperti cahaya yang menyelinap masuk di sela-sela kabut yang perlahan menyingkir. Inilah fase ketika hati mulai mengenali bahasa cahaya, bahasa yang tidak didengar oleh telinga, tidak dibaca oleh mata,
tetapi dirasakan oleh inti kesadaranmu. Bahasa ini bukan rangkaian kalimat, tetapi getaran yang menggerakkan batin. Ia hadir sebagai rasa, intuisi, atau bisikan lembut yang tidak mendesak, namun tak bisa pula diabaikan. Banyak orang menyangka ini hanya perasaan biasa, padahal hakikatnya inilah cara Allah menuntun hamba yang hatinya telah disucikan. Dalam momen ini, kau mulai bisa membedakan mana suara ego dan mana suara yang lebih tinggi. Ego selalu bising, terburu-buru, dan penuh tuntutan. Sementara suara cahaya hadir dengan tenang, seakan hanya menunggu untuk dikenali. Kau mungkin merasa seolah ada pemandu di dalam dirimu yang tak pernah terlihat, namun kehadirannya sangat kuat. Ia tidak memaksamu, tetapi mengarahkanmu. Ia tidak memerintah, tetapi menyadarkan. Dan setiap kali kamu mengikuti arah itu, dada terasa lapang, langkah terasa ringan, dan batin menjadi damai. Tapi setiap kali kau melawan, hatimu terasa berat meski logikamu berusaha membenarkan keputusanmu. Inilah tanda bahwa pembersihan batin telah sampai pada tahap penyelarasan. Saat bahasa cahaya mulai bekerja, kamu akan merasa hidupmu dihentikan dari hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan jalanmu. Ada orang yang pergi, rencana yang gagal, peluang yang tertutup, bahkan keinginan yang dulu kuat tiba-tiba meredup. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara halus Allah menuntunmu menjauhi jalan yang bisa mengeruhkan batinmu kembali. Dan yang lebih menakjubkan, hatimu tidak lagi menolak. Dahulu kamu mungkin akan gelisah ketika kehilangan sesuatu. Kini, kamu justru merasa lega meski tidak sepenuhnya mengerti alasannya. Ini adalah pembersihan yang sudah mulai matang. Semakin kau bersih, semakin halus pula cara Allah membimbingmu melalui rasa. Di fase ini, kamu juga mulai peka terhadap pertanda yang sebelumnya tak pernah kau sadari. Bukan pertanda dalam arti mistis yang berlebihan, tetapi tanda-tanda halus yang meneguhkan langkahmu. Ada kalimat yang muncul tepat saat kamu butuh, sebuah pertemuan kecil yang mengubah arah pikiranmu, atau kejadian sederhana yang membuka hikmah tanpa kamu duga. Yang dulu terlihat sebagai kebetulan, kini kau pahami sebagai cara lembut Allah menyusun perjalananmu. Ketika kesadaranmu sudah mulai bersih, kau tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian peristiwa acak. Kau mulai melihatnya sebagai kisah yang ditulis dengan sangat rapi oleh tangan yang maha bijaksana. Dan pada puncak bab ini, kau akhirnya mengerti mengapa dada terasa ringan. Karena bahasa cahaya tidak bisa hidup dalam hati yang gelap, sempit, dan penuh keruhnya ego. Ia hanya bisa tinggal dalam hati yang telah disapu dari prasangka, dilembutkan dari kesombongan, dan difokuskan pada kehadiran Allah. Rasa ringan yang kau rasakan adalah tanda bahwa hati dan perjalananmu sedang masuk ke fase penyelarasan. Fase ketika kamu tidak hanya berjalan di jalannya, tetapi juga mendengar petunjuknya dari dalam dirimu sendiri. Pada titik ini, kamu mulai merasakan betul bahwa Allah tidak sekadar menemani perjalananmu, tetapi memimpin langkahmu dengan cahaya. Bab 7, saat dirimu mulai berubah tanpa kamu sadari. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani ketika perubahan tidak lagi hadir melalui kejadian besar, renungan panjang, atau pergolakan batin yang kuat. Perubahan itu justru datang diam-diam, perlahan, hampir tanpa suara. Kau menjalani hari seperti biasa, namun ternyata tidak lagi menjadi diri yang sama. Hal-hal yang dulu membuatmu tersulut kini tampak kecil. Luka lama yang dulu membekas, entah sejak kapan tidak lagi sakit. Ketakutan yang dulu mengurungmu, perlahan kehilangan bentuknya. Kau berubah bukan karena kau memaksa diri untuk berubah, tetapi karena Allah mengubahmu dari sisi yang tidak terlihat. Dan perubahan yang datang dari tangannya selalu lebih lembut, lebih bertahap, dan lebih dalam daripada perubahan yang kau usahakan sendiri. Pada titik ini, kau mungkin merasa hidupmu tenang tetapi asing. Bukan karena ada yang salah, tetapi karena batinmu mulai beroperasi dengan pola yang baru. Kau mulai menyadari bahwa amarahmu tidak lagi mudah meletup, kecewamu tidak lagi berlama-lama, dan hatimu tidak lagi ingin membalas sesuatu yang tidak pantas. Kau tak perlu lagi menghafal cara menjadi sabar, sebab kesabaran muncul dengan sendirinya dari dalam dada yang telah dibersihkan. Kau tak perlu lagi menahan diri untuk tidak berprasangka buruk, sebab prasangka itu sendiri kehilangan tempatnya dalam hatimu. Inilah perubahan ruhani yang paling nyata.
Ketika kau menjadi versi dirimu yang lebih baik, tanpa harus selalu mengingatkan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Perubahan ini juga tampak dari bagaimana kau memandang dunia. Dahulu kau melihat segalanya sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Kini kau melihatnya sebagai pelajaran yang harus dipahami. Dahulu kau ingin memaksa keadaan mengikuti keinginanmu. Kini kau lebih memilih mengikuti aliran takdir dengan kepercayaan yang dalam bahwa apapun yang dihadirkan Allah tidak pernah sia-sia. Ego mulai kehilangan tahtanya dan hati mulai mengambil peran utama. Kau tidak lagi mempersoalkan apa yang hilang, tetapi lebih sering bersyukur atas apa yang tersisa. Kau tidak lagi sibuk mempertahankan citra di mata manusia, sebab hatimu sudah mulai sibuk mempertahankan kedamaian di hadapan Allah. Inilah tanda bahwa pembersihan batin telah mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Dan perubahan paling halus biasanya terlihat dari caramu mencintai. Kau mulai mencintai orang lain tanpa berharap balasan. Kau mulai mengasihi tanpa ingin diakui. Kau mulai peduli tanpa ingin diketahui. Kau mulai ikhlas tanpa mengumumkan bahwa kau sedang ikhlas. Inilah cinta ruhani, cinta yang tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan, tetapi oleh kelapangan hati yang telah disentuh oleh cahaya. Bila sebelumnya cintamu mudah sakit, kini ia menjadi teduh. Bila sebelumnya cintamu mudah menuntut, kini ia menjadi memberi. Perubahan seperti ini hanya terjadi ketika hati mulai dikuasai oleh kehadirannya, bukan lagi oleh keinginan-keinginan duniawi yang cepat berubah. Pada akhirnya kau akan menyadari satu hal penting. Rasa ringan di dada bukanlah hadiah untuk orang yang sempurna, tetapi untuk orang yang disempurnakan melalui ujian, luka, air mata, dan perjalanan panjang yang melembutkan jiwa. Dan ketika dirimu mulai berubah tanpa kau sadari, itu artinya pembersihan batin telah mencapai titik di mana cahaya bekerja jauh lebih dalam daripada logika bisa pahami. Kau tidak lagi hanya memperbaiki diri, kau sedang diubah oleh Allah dari dalam. Dan perubahan yang datang darinya adalah perubahan yang paling tidak terasa, tetapi paling tidak tergoyahkan. Bab 8. Keheningan yang mulai berbicara. Ada masa ketika hidupmu tidak lagi dipenuhi hiruk-pikuk suara batin yang bertubrukan, tidak lagi sesak oleh pertanyaan yang tak berjawab, dan tidak lagi bising oleh kekhawatiran yang menuntut perhatian. Yang tersisa justru adalah keheningan, bukan keheningan yang kosong, tetapi keheningan yang hidup. Keheningan ini muncul bukan karena tak ada masalah, melainkan karena hatimu mulai mengenali sumber ketenangan yang lebih tinggi. Dahulu keheningan membuatmu gelisah karena kau terbiasa dengan keramaian pikiranmu sendiri. Kini keheningan terasa seperti rumah, tempat di mana batinmu akhirnya bisa berdiri tanpa gemetar. Saat hening mulai berbicara, itulah saat jalurmu benar-benar mulai dibersihkan. Keheningan ini bukan berarti tidak berpikir, tetapi hatimu mulai memilih hanya memikirkan apa yang perlu. Yang sia-sia diloloskan, yang menyakiti ditinggalkan, dan yang tidak bermanfaat dibiarkan menguap begitu saja. Kau tidak lagi tertarik mengejar drama atau pertengkaran batin yang dulu membuatmu lelah. Kehidupan luar mungkin tetap sama, tetapi kehidupan dalam dirimu berubah drastis. Ada ruang di dada yang semakin luas, semakin lapang, seakan Allah ingin memberimu ruang untuk bernapas lebih dalam, merasakan lebih lembut, dan memahami lebih jernih. Disinilah kau mulai mengerti bahwa keheningan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu sedang dipulihkan. Dalam keheningan itu, tiba-tiba kau merasakan sesuatu yang dulu tak pernah kau sadari, bahwa selama ini Allah selalu berbicara, hanya saja hatimu terlalu bising untuk mendengarnya. Ia berbicara lewat kejadian, lewat ilham yang lembut, lewat ketenangan yang tak masuk akal, bahkan lewat kegagalan yang membuatmu berhenti sejenak. Sekarang ketika hatimu mulai bersih dari gemuruh yang tidak perlu, kau mulai menangkap makna-makna yang dulu terlewatkan. Kau mulai memahami bahwa diam bukan berarti tidak diberi petunjuk. Justru diam adalah ruang di mana petunjuk menjadi lebih jelas. Dan siapapun yang pernah mencicipi jenis keheningan ini akan tahu bahwa ia bukanlah kekosongan, tetapi pertemuan. Keheningan juga membuatmu sadar bahwa banyak hal dalam hidup tidak perlu diburu untuk dipahami. Ada hikmah-hikmah yang hanya akan turun
ketika hatimu cukup tenang untuk menampungnya. Ada jawaban-jawaban yang hanya akan datang saat batinmu cukup lapang untuk menerimanya tanpa penolakan. Dan ada kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika dirimu berhenti mencari di luar, lalu mulai mendengar apa yang terjadi di dalam. Saat keheningan mulai menguasai ruang batinmu, kau mendapati bahwa kebahagiaan bukan lagi kejar-kejaran dengan dunia, tetapi pertemuan akrab dengan dirimu sendiri. Dirimu yang lebih jernih, lebih ringan, dan lebih dibimbing. Pada akhirnya, keheningan yang berbicara adalah tanda tertinggi bahwa hatimu sedang dipersiapkan untuk menerima cahaya yang lebih dalam. Allah tidak menurunkan ketenangan ke dalam hati yang penuh keributan. Ia menurunkannya ke hati yang merendah, membuka ruang, dan membiarkan diri dipandu. Bila pada bab-bab sebelumnya kau merasakan perubahan yang halus, maka pada bab ini kau merasakan kehadiran yang nyata, bahwa hatimu tidak sedang berjalan sendirian. Keheningan ini bukan akhir perjalanan, melainkan permulaan baru menuju kedalaman yang lebih luas. Dan rasa ringan di dada yang menyertainya adalah tanda bahwa hatimu telah cukup bersih untuk mulai mendengar bisikannya. Bab 9. Ketika cahaya mulai membuka ruang raung tersembunyi di dalam diri. Ada tahap dalam perjalanan batin ketika sesuatu yang sangat halus tetapi sangat kuat mulai terjadi. Cahaya yang dulu samar kini masuk lebih dalam, menyentuh ruang-ruang yang sebelumnya tidak pernah kau sadari keberadaannya. Ruang-ruang ini adalah tempat di mana luka lama disimpan, kenangan pahit digenggam, dan ketakutan kecil merayap tanpa suara. Selama bertahun-tahun mungkin kau hidup tanpa tahu bahwa beban itu masih ada. Namun ketika jalurmu mulai bersih, Ilahi membuka satu persatu ruangan. Itu bukan untuk membuatmu sakit, tetapi untuk menuntaskan apa yang belum selesai. Cahaya tidak pernah datang untuk melukai, tetapi untuk menampakkan apa yang selama ini membuatmu berat. Dan saat sesuatu terlihat, ia akhirnya bisa disembuhkan. Pada fase ini, kau bisa merasakan kilasan perasaan yang muncul tiba-tiba, rindu yang dalam, luka yang nyaris terlupakan, atau kesadaran bahwa ada bagian dari dirimu yang selama ini butuh dipeluk. Semua ini muncul bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai tanda bahwa pembersihan sedang memasuki lapisan terdalam. Kau mulai memahami bahwa banyak keputusanmu dulu lahir bukan dari kebijaksanaan, tetapi dari rasa takut yang tersembunyi. Banyak sikapmu bukan berasal dari ketulusan, tetapi dari keinginan untuk melindungi diri. Cahaya kini mengungkap itu semua dengan lembut, supaya kau tidak lagi hidup berdasarkan bayang-bayang masa lalu. Yang dibuka oleh cahaya bukan untuk dihakimi, tetapi untuk ditinggalkan. Ketika ruang-ruang tersembunyi itu mulai disinari, kau mungkin merasa seolah sedang berhadapan dengan dirimu sendiri untuk pertama kalinya. Tanpa topeng, tanpa pembelaan, tanpa dalih yang biasanya kau gunakan. Dan anehnya, meski menelanjangi batin bisa terasa menyakitkan, ada kelegaan yang muncul bersamanya. Kau akhirnya paham bahwa kekuatan bukanlah menutupi luka, tetapi berani melihatnya apa adanya. Kau mulai menyadari betapa jauh perjalananmu, betapa banyak yang telah kau lewati, dan betapa lembut tangan yang menuntunmu selama ini. Allah tidak membiarkanmu menghadapi apapun yang tidak mampu kau hadapi. Dan ketika cahaya membuka, itu artinya kau sudah siap untuk dilepaskan dari beban yang bahkan tidak sadar kau bawa. Ruang-ruang yang disinari itu juga mengubah cara kau menerima diri sendiri. Dahulu mungkin kau keras pada dirimu, kini kau menjadi lebih lembut. Dahulu kau merasa harus selalu kuat, kini kau tahu bahwa rapuh sesekali bukan kelemahan. Cahaya mengajarkan bahwa menerima diri bukan berarti menyerah, tetapi berdamai. Ketika kau tidak lagi melawan bagian-bagian dirimu yang paling gelap, barulah terang bisa tinggal dengan tenang. Kau mulai memahami bahwa pembersihan bukan sekadar membuang yang buruk, tetapi merangkul segala yang terluka agar berubah menjadi hikmah. Inilah tahap ketika dirimu menjadi utuh, bukan sempurna, tetapi tidak lagi tercerai-berai oleh ketakutan yang dulu bersembunyi. Dan di titik terdalam bab ini, kau akhirnya menyadari bahwa rasa ringan di dada bukan datang dari hilangnya masalah, tetapi dari hilangnya belenggu dalam dirimu. Ketika cahaya masuk ke ruang paling tersembunyi, hatimu menjadi lebih jernih dari sebelumnya.
Kau mulai berjalan bukan lagi sebagai diri yang dipenuhi batasan lama, tetapi sebagai diri yang telah dilepaskan. Dan di sanalah kau akan merasa bahwa Allah tidak hanya membersihkan jalurmu, tetapi juga membebaskan dirimu. Rasa ringan itu adalah tanda bahwa cahaya telah menemukan rumahnya, dan bahwa perjalananmu menuju kedalaman semakin mendekat kepadanya. Bab 10. Titik di mana hatimu mulai menjadi tempat turunnya ketenangan. Ada satu titik dalam perjalanan panjangmu, titik yang tidak datang dengan suara keras atau tanda mencolok. Ketika ketenangan mulai turun bukan sebagai momen, tetapi sebagai keadaan. Kau tidak lagi mencarinya, tidak lagi memaksanya, dan tidak lagi menunggu waktu yang tepat untuk merasakannya. Ia hadir begitu saja, menetap tanpa permisi, seakan telah menemukan rumahnya di dadamu. Inilah tahap ketika jalur batinmu benar-benar terbuka dan bersih, sehingga ketenangan bukan lagi tamu yang datang sesekali, tetapi penghuni tetap yang menenangkan setiap hembusan napasmu. Ketenangan ini berbeda dari sekadar nyaman. Ia menyentuh sesuatu yang jauh di dalam, membuatmu merasa dipeluk oleh kekuatan yang tidak terlihat namun sangat dekat. Saat ketenangan ini turun, kau mulai merasakan bahwa segala yang terjadi dalam hidupmu, baik yang berat maupun yang lembut, memiliki tempatnya masing-masing dalam susunan ilahi yang sangat teratur. Tidak ada yang benar-benar merugikanmu, tidak ada yang benar-benar sia-sia. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap penolakan, dan setiap penundaan tiba-tiba tampak sebagai bagian dari alur yang dirancang untuk menyiapkan hatimu menjadi lebih luas. Kau melihat kembali perjalananmu dengan mata yang lebih jernih dan menyadari bahwa banyak hal yang dulu membuatmu terjatuh sebenarnya sedang membangunkanmu. Pengetahuan seperti ini tidak datang dari buku atau nasihat, tetapi dari hati yang telah dilunakkan oleh ujian dan disucikan oleh cahaya. Dan ketika ketenangan itu mengalir, cara kau bergerak dalam kehidupan pun berubah. Kau tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan, sebab hatimu telah belajar membaca arah yang halus. Kau tidak lagi larut dalam penyesalan, sebab batinmu memahami bahwa takdir tidak pernah terlambat. Kau tidak lagi mudah diguncang ombak luar, sebab samudera dalam dirimu sudah jauh lebih damai daripada gelombang yang datang. Bahkan saat cobaan muncul, hatimu tidak meledak seperti dulu. Ada ruang hening di dalam dada yang membuatmu mampu melihat persoalan tanpa tenggelam di dalamnya. Dan ruang hening inilah yang menjadi tanda paling jelas bahwa hatimu telah menjadi tempat turunnya ketenangan dari sisinya. Pada tahap ini, kau mulai mencintai hidup dengan cara yang baru. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hatimu menjadi lebih siap untuk menerimanya apa adanya. Kau mulai melihat orang lain bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai sesama jiwa yang sedang berjuang. Kau mulai memaafkan bukan karena mereka pantas, tetapi karena hatimu tidak ingin membawa beban yang tidak perlu. Kau mulai melangkah bukan karena dorongan ego, tetapi karena undangan lembut dari cahaya yang menuntunmu. Semua ini terjadi tanpa drama, tanpa sorotan, dan tanpa perlu pengakuan. Perubahan terdalam memang selalu bekerja dalam diam. Dan pada akhirnya, bab ini menegaskan satu kebenaran. Rasa ringan di dada adalah tanda bahwa Allah telah menempatkan sesuatu dalam dirimu. Keyakinan yang tidak mudah goyah, ketenangan yang tidak mudah hilang, dan cahaya yang tidak mudah padam. Kau tidak hanya dibersihkan, kau sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk perjalanan yang lebih luas, pemahaman yang lebih dalam, dan kedekatan yang lebih halus dengannya. Rasa ringan itu adalah tanda bahwa hatimu kini telah menjadi ruang yang layak untuk ditempati ketenangan yang berasal dari sisi Tuhannya. Dan ketika ketenangan itu turun, itulah bukti bahwa perjalananmu tidak sia-sia dan bahwa Dia selalu bersamamu sejak awal hingga sekarang. Jika hatimu terasa lebih ringan setelah mendengar ini, itu bukan sekadar kata, itu adalah panggilan. Rawat rasa itu. Karena mungkin inilah awal dari perjalananmu menuju diri yang lebih terang.